SMK Negeri 5 Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Ridwan, yaitu mempresentasikan materi tentang sensor cahaya, sensor gerak, dan sensor suhu. Yang pertama, saya akan membahas tentang sensor cahaya. Pengertian LDR atau Light Dependent Resistor. LDR atau Light Dependent Resistor adalah jenis resistor yang nilai hambatannya atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang, dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi pada saat jika dalam kondisi gelap. Dengan kata lain, fungsi LDR atau Light Dependent Resistor adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya atau kondisi tenang, dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Naik turunnya hambatan akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Pada umumnya, nilai hambatan LDR akan mencapai 200 kilo-ohm pada kondisi gelap dan menurun menjadi 500 ohm pada kondisi cahaya terang. LDR atau Light Dependent Resistor yang merupakan komponen elektronika peka cahaya ini sering digunakan untuk diaplikasikan dalam rangkaian elektronika sebagai sensor pada lampu kamar tidur, lampu penerang jalan, rangkaian anti maling, shutter kamera, alarm, dan lain sebagainya. Adapun simbol LDR itu seperti ini. Nah, itu tadi materi yang pertama, yaitu sensor cahaya. Yang kedua ini adalah sensor gerak, sensor PIR atau yang disebut dengan pasif infrared. Sensor PIR merupakan sensor yang dapat mendeteksi pergerakan. Dalam hal ini, sensor PIR banyak digunakan untuk mengetahui apakah ada pergerakan manusia dalam daerah yang mampu dijangkau oleh sensor PIR. Sensor ini memiliki ukuran yang kecil, murah, hanya membutuhkan daya yang kecil, dan mudah untuk digunakan. Oleh sebab itu, sensor ini banyak digunakan pada skala rumah maupun bisnis. Sensor PIR ini sendiri merupakan kependekan dari Passive Infrared Sensor. Cara kerja PIR adalah, pada umumnya, PIR dibuat dengan sebuah sensor parabolic sensor yang dapat mendeteksi tingkat radiasi infrared. Segala sesuatu mengeluarkan radiasi dalam jumlah sedikit, tapi semakin panas benda atau makhluk tersebut, maka tingkat radiasi yang dikeluarkan akan semakin besar. Sensor ini dibagi menjadi dua bagian agar dapat mendeteksi pergerakan bukan rata-rata dari tingkat infrared. Dua bagian ini terhubung satu sama lain, sehingga jika keduanya mendeteksi tingkat infrared yang sama, maka kondisinya akan low. Namun, jika bagian kedua ini mendeteksi tingkat infrared yang berbeda
atau terdapat pergerakan, maka akan memiliki output high dan low secara bergantian. Inilah mengapa sensor RIP dapat mendeteksi pergerakan manusia yang masuk pada jangkauan sensor. Hal ini disebabkan manusia memiliki panas tubuh sehingga mengeluarkan radiasi infrared. Materi yang ketiga yaitu sensor suhu dan jenis-jenisnya. Sensor suhu atau temperatur sensor adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik, sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek, sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan-perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Sensor suhu juga merupakan keluarga dari transendut. Contoh peralatan listrik maupun elektrik yang menggunakan sensor suhu diantaranya adalah termometer suhu ruangan, termometer suhu badan, rice cooker, kulkas, air conditioner atau pendingin ruangan, dan masih banyak lagi. Beberapa jenis sensor suhu yang sering ditemukan dalam rangkaian elektronika maupun peralatan listrik beserta penjelasan singkatnya. Yang pertama yaitu termostat. Termostat adalah jenis suhu kotak atau yang biasa disebut dengan kontak temperatur sensor menggunakan prinsip elektromekanikal. Termostat pada dasarnya terbuat dari dua jenis logam yang berbeda seperti nikel, tembaga, tungsten atau aluminium. Dua jenis logam tersebut kemudian ditempel sehingga membentuk bimetal strip. Bimetal strip tersebut kemudian akan bengkok jika mendapatkan suhu tertentu sehingga bergerak memutuskan atau menyambungkan sirkuit on-off. Termostat sering digunakan pada peralatan listrik seperti oven, setrika, dan water heater. Komponen yang kedua yaitu termistor. Termistor adalah komponen elektronika yang nilai resistansinya dipengaruhi oleh suhu. Termistor yang merupakan singkatan dari thermal resistor ini pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu PTC atau positif temperatur koefisien, yang nilai resistansinya akan meningkat ketika suhunya tinggi, dan NTC negatif temperatur koefisien yang nilai resistansinya menurun ketika suhunya meningkat tinggi. Termistor yang dapat mengubah energi listrik menjadi hambatan ini terbuat dari bahan keramik semikonduktor seperti kobalt, mangan, atau nikel oksida yang dilapisi dengan kaca. Keuntungan dari termistor adalah yang pertama, memiliki respon yang cepat atas perubahan suhu. Kedua, lebih murah dibanding dengan sensor suhu jenis RTD atau Resistive Temperature Detector. Yang ketiga, rentang atau nilai resistansi yang luas berkisar dari 2000 ohm hingga 10.000 ohm. Dan yang keempat, memiliki sensitivitas suhu yang tinggi. Termistor
VTC dan NTC banyak diaplikasikan ke dalam peralatan elektronika seperti voltage regulator, sensor suhu kulkas, pendeteksi kebakaran, sensor suhu otomotif, sensor suhu pada komputer, sensor suhu untuk memantau pengisian ulang baterai pada ponsel, kamera, dan laptop. Itu tadi penjelasan dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.